merasakan atau memeluk agama Islam, dan juga nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat sampai di penghujung bulan Ramadan tahun ini. Dan salawat beriringkan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan kita sebagai generasi penerus yang insyaallah senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayatnya. Jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bekal terbaik bagi kita seorang hamba umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencapai derajat takwa, khususnya pada bulan Ramadan ini, adalah istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah berarti teguh, konsisten, terus-menerus berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 30, Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwasanya Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, berpegang teguh, tatanazzalu alaihim wal malaikah, maka akan turun para malaikat kepada mereka seraya berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan kepada kalian. Jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan bahwasanya istiqamah merupakan sifatnya para waliullah, orang-orang yang teguh di atas keimanan, orang-orang yang teguh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, al-istiqamatu hiya sulukut tariqil mustaqim wa huwa dinul qayyim min ghairi ta'nijin anhu yaminan wala shimalan. Istiqamah berarti engkau berada di atas jalan yang lurus. Istiqamah berarti engkau berada di agama yang benar, agama Islam. Min ghairi ta'nijin anhu yaminan wala shimalan, tanpa engkau berpaling darinya ke arah kanan maupun ke kiri. Begitu pula dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini, kata Abu Bakar, la yusyriku billahi syai'an. Mereka yang mengatakan bahwasanya Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah dengan perkataannya, berpegang teguh dengan perkataannya, kata Abu Bakar, la yusyriku billahi syai'an. Mereka adalah orang-orang yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwasanya istiqamah berarti engkau tetap berada di atas tauhid, tetap berada di atas ketaatan Allah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan bulan di mana di dalamnya terdapat madrasah terbesar, madrasah terbaik bagi kita umat Rasulullah, yang di mana di dalamnya terdapat madrasah yang bisa kita berlatih di dalamnya, berlatih istiqamah. Berlatih istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Baqarah surat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi tujuan utama dari disyariatkannya berpuasa adalah agar kalian bertakwa, dan ketakwaan tidak akan diperoleh kecuali dengan istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan mengajarkan kita istiqamah untuk menunaikan salat 5 waktu. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk menjalankan salat malam, qiyamul lail, salatut tarawih. Ramadan juga mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Ramadan mengajarkan kita untuk menahan diri dari berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga mengajarkan kita dalam bersedekah dan berbuat kebajikan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama terdahulu sangat menegaskan tentang pentingnya istiqamah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, "Ma min syai'in ashaddu 'ala al-'abdi min al-istiqamah."
Tidak ada sesuatu apapun yang paling memberatkan bagi seorang hamba kecuali istiqamah. Bahkan Rasulullah SAW juga menegaskan tentang pentingnya istiqamah dalam sebuah hadis yang mana datang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak." Ya Rasulullah, berikan aku satu perkataan tentang Islam yang mana aku tidak perlu tanyakan lagi kepada selain engkau. Kemudian Rasulullah menjawab, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Kata Rasulullah, katakanlah wahai Sufyan, amantu billah, sesungguhnya aku telah beriman kepada Allah, tsumma istaqim, dan berpegang teguhlah atas apa yang engkau katakan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwasannya setelah iman, tugas terbesar bagi seorang muslim adalah istiqamah, berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan ini, di penghujung bulan Ramadan ini, mari kita manfaatkan atau jadikan momentum untuk memperbaiki amalan ibadah kita, untuk meningkatkan, melatih istiqamah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah Ramadan nanti berlalu, kita bukan hanya semangat hanya di bulan Ramadan, tetapi di luar Ramadan pun kita tetap istiqamah menjalankan rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama mengatakan min alamati qubulil hasanati al hasanatu ba'daha. Salah satu tanda bahwasanya amalan seorang hamba itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al hasanatu ba'daha. Kebaikan-kebaikan setelahnya. Kalau kita meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan, kemudian kita dapat sama melakukan rangkaian amalan ibadah di bulan Ramadan di luar bulan Ramadan nanti, maka itu sebagai tanda bahwasanya amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pada bulan Ramadan ini kita sebagai orang-orang yang dapat bergelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ini sedikit yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan umumnya juga bagi jemaah sekalian. Aku qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.